Orang lain punya rumah lebih bagus dari saya juga pengen. Orang lain punya wihara lebih bagus dari saya juga pengen. Orang lain punya istri lebih bagus dari saya juga pengen. Tetapi yang paling kurang adalah, oh, orang lain melihat oh, ini bantainya ada, saya juga pengen jadi bantai, itu jarang ya. Rata-rata maunya yang bagus-bagus ya kan. Kalau disuruh jadi bantai nggak mau ya, karena keserakahan. Dan keserakahan kita Bapak Ibu pada akhirnya membuat kita lupa diri. Ya, membuat kita lupa diri karena kenapa? Karena kita menganggap misalnya yang suka beli handphone ya kan. Handphone ini bagus ya. Keluar lagi merek baru, pengen lagi beli ini. Ya kan? Untuk pengen beli ini tentunya harus apa? Harus usaha kan, cari duit. Nah, setelah dapat handphonenya apa yang dilakukan? Aduh, bahagia banget ya kan. Main aplikasinya, lihat ini, mungkin fiturnya foto-foto dan seterusnya. Ya, terlena daripada hal-hal itu. Pada akhirnya lupa mengerjakan yang lain. Ya, sama. Loba juga ketika misalnya orang yang suka bermain TikTok misalnya kan, lihat TikTok ini, oh bagus ya, habis itu lihat yang ini dan seterusnya. Akhirnya nggak rasa 3-4 jam nonton TikTok. Ya, jadi nggak kerja, nggak belajar, nggak jaga toko karena nonton TikTok terus ya. Nah ini adalah loba atau keserakahan yang merupakan kekotoran batin yang menyebabkan Anda memiliki nafsu indera. Di dalam kilesa kama, ya, ini ada beberapa item juga, bukan hanya sebagai loba, tetapi di sini juga ada seperti disebutkan adalah um, icah ya, icah, keinginan untuk memperoleh yang tadi Bante bilang, Anda melihat orang punya ini, Anda juga pengen. Itu adalah icah ya, yang poin daripada kedua. Anda lihat, oh, orang punya cincin yang baik, Anda pengen ya, dan seterusnya. Jadi apapun yang Anda lihat daripada orang-orang, Anda akan suka ya. Misalnya Anda juga punya melihat, oh ini bagus nih, Anda juga pengen. Anda melihat misalnya gelas Bante juga bagus, Anda juga pengen. Anda lihat misalnya kacamata saya juga bagus, Anda juga pengen. Itu semua adalah ica, atau kita melihat bahwa segala sesuatu dan kita ingin. Karena orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, jadi ini adalah yang kedua. Yang ketiga, temennya. Ya, teman daripada ica ada si Isa. Ya, jadi Bapak Ibu hafal ya, loba, kemudian ada si Ica, ada si Isa, sama ada Arati. Jadi ada 4 dari poin kilesa kama ini. Nah, yang ketiga adalah Isa, ya, orang yang suka jealous, ya kan? Karena kenapa? Keingin dia nggak kecapai, dia cemburu. Ya, dia mah kaya, dia mah beli rumah baru hasil korupsi, nah cemburu, ya kan? Iri hati. Ah, dia mah pinter, karena dia mah pinter karena nyontek ya. Ah, dia mah bisa begitu gara-gara begini, cemburu, iri hati ya. Atau kita bilang sirik tanda tak mampu. Nah, ini adalah yang ketiga ya. Ini adalah jenis kilesa yang ketiga yang kita tidak sadari ini bersama-sama kita sepanjang waktu ya. Berapa banyak ketika Anda membaca koran, ketika Anda chat sama teman Anda, ketika Anda lihat Instagram atau lihat Facebook, ya, berapa banyak daripada kita yang walaupun yang kita lihat adalah berita, tagline, tetapi berapa banyak dari kita yang masih memiliki rasa cemburu seperti ini, ya kan? Kadang-kadang bukan urusan kita, tapi kita bisa cemburu, kita bisa iri hati, dan seterusnya, ya. Cemburu yang lain juga sama, misalnya ketika Bapak Ibu, ini lucu ya, kadang-kadang ketika Bapak Ibu yang ketika kita baksos ya, bagi beras, ya kan, ada kadang-kadang kan yang nggak dapat kan, yang nggak dapat itu cemburu ya, kadang-kadang yang nggak dapat cemburu, aduh kok saya nggak dikasih beras Bante, marah dia
cemburu ya. Kenapa teman saya dikasih, Bante nggak kasih saya? Ya, Bante sentimen sama saya. Nah ini adalah isa ya yang ketiga, rasa cemburu. Rasa cemburu ini makin tinggi ketika Bapak Ibu mungkin pernah ke India. Ya, kalau kita pernah ke India misalnya, kita kasih dana untuk pengemis, misalnya Bapak Ibu punya 5 permen, terus kasih ke anak-anak kan. Anak keenam nggak dapat. Yang anak keenam ini bisa saja pukul temannya. Ya, bayangkan gara-gara permen dia juga pengen, ya kan? Karena kilesa, karena dia pengen, tapi dia nggak dapat, ya, dia marah, dia pukul temannya. Nah ini adalah karena kilesa kita sendiri, Bapak Ibu ya, karena nafsu di dalam batin kita. Oleh karena itulah ini adalah yang penting. Dan yang keempat adalah arati. Yang keempat adalah asantuti. Ini juga termasuk di dalam kilesa, yaitu kurangnya rasa bersyukur, kurangnya rasa puas. Ya, sudah ada satu, masih mau tambah. Sudah punya istri yang baik, masih mau cari yang cantik. Sudah punya istri yang cantik, nggak puas lagi kan? Mau cari istri yang awet muda. Sudah punya yang awet muda, mau juga yang suka pintar masak. Sudah punya yang pintar masak, mau juga yang suka bersih-bersih. Ya, akhirnya itu nggak puas. Pengen dan terus pengen. Ini juga termasuk dalam kilesa. Ya, kita sudah suka makan misalnya ya. Sudah punya makanan di rumah, nggak puas. Ini nggak enak, mau pesan yang lain. Ya, sudah pesan yang lain kurang, tambah lagi dan seterusnya. Ini adalah rasa tidak puas, ya. Belum lagi tidak puas dalam apa? Dalam hal ya omset toko. Ya, aduh Bante kok sepi, ya kan? Aduh kok ini apa? Sepi, misalnya ini lagi hujan, mendung begini Bante. Aduh baca parita apa Bante ya, sehingga apa? Omsetnya bertambah, ya kan? Nah ini perasaan-perasaan yang tidak puas ya. Kita nggak merasa bersyukur, kita tidak puas dengan apa yang kita punya. Ya, aduh Bante sudah 1 tahun nih nggak jalan-jalan ke luar negeri. Aduh Bante bosan nih di rumah dan seterusnya. Ini adalah rasa-rasa yang tidak puas yang menyebabkan juga kita suffering. Karena kenapa? Karena ini adalah teman-teman daripada loba. Ya, jadi kalau punya loba, keserakahan, temennya 3. Ya, ada si Isa, si Ica, sama si Asantuti. Si Isa adalah yang suka terus, pengen-pengen lagi. Yang kedua, iri hati. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki tidak bersyukur. Ya, jadi kalau orang yang memiliki nafsunya besar, ya nafsu juga di sini adalah nafsu, termasuk adalah nafsu nafsu seks juga. Nah, orang yang memiliki nafsu yang besar, keserakahan yang banyak, kita bisa menilai 3 hal ini. Pasti 3 kualitas ini ada di dalam diri dia. Betul apa benar ya? Ya, coba kita melihat. Kalau orang yang dominan, lobahnya tinggi, pasti 3 ini ada di dalam diri dia. Ya, ada di dalam diri. Nih 3 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu adalah jenis kama yang kedua yang kita bilang watu kama ya, watu kama ini yang kedua. Nah, watu kama di sini adalah sesuatu yang menarik ya, membuat batin kita menarik ya, menarik. Yaitu objek-objek yang kita sukai ya. Objek-objek yang kita sukai di sini seperti apa objek-objek yang kita sukai? Adalah yang pertama, rupa. Ya, objek yang kita sukai dari mana? Dari mata. Ya kan, dari mata melihat, bening nih yang lewat. Ya kan, bening yang lewat ya, maksudnya hantu, bening. Ya, oh suaranya yang enak-enak, yang merdu. Nah, oh
parfumnya wangi atau makanannya wangi. Oh, makanannya enak. Oh, disentuh sama yang lembut-lembut. Ya, kalau sudah keriput sentuh nggak mau lagi. Ini ya. Jadi kita memiliki panca indera kita yang menjadi radar untuk menangkap objek-objek indera ini. Dan watu kama ini adalah nafsu dengan yang suka sama objek-objek yang ini. Ya, ketika Anda suka melihat yang ya, maksudnya apakah ibu-ibu suka melihat yang ganteng-ganteng atau bapak-bapak yang suka melihat yang cantik-cantik, ya, itu berarti kita masuk ke dalam kilesa yang ini, watu kama yang ini, yaitu melihat objek-objek. Ya, kita melihat, kadang-kadang kalau kita melihat yang begini sampai lupa waktu. Betul kan? Ya kan? Sampai lupa waktu. Kalau ibu-ibu ke mall cari parfum sampai lupa waktu. Nah, jadi ini adalah 5 ya, 5 panca indera kita yang bekerja untuk menangkap objek. Dan ketika watu kama ini kita akan lebih terjebak di dalam objek ini sehingga membuat kita akan lebih melupakan yang lain. Contoh, kalau orang yang suka dengar musik, ya kan, bisa berjam-jam dia dengar musik. Kalau orang yang suka makan, bisa lama dia makan, ya kan. Kalau orang suka misalnya parfum yang bagus, lama juga dia bisa pakai parfum yang bagus. Nah, jadi ini semua adalah masalah ya, masalah-masalah yang timbul yang menyebabkan kita terjebak daripada panca indera kita sendiri. Ketika kita terjebak di dalam panca indera kita lupa dengan hal-hal yang lain. Kita akan lupa dengan penderitaan orang lain. Kita akan lupa terhadap keberuntungan Anda. Kita akan lupa terhadap rasa syukur kita. Kita akan lupa terhadap bagaimana jalan untuk mencapai kebudaan kita. Karena kita melekat dengan hal-hal yang ini. Nah, oleh karena itulah, baik kilesa kama dan watu kama ini adalah mara penggoda yang ada di dalam batin kita. Ya, jadi mara penggoda yang ada bukan ada di luar Anda. Ya, bukan di depan Anda orang goda Anda marah, bukan. Tetapi kembali lagi, mara penggoda ini semuanya komplit 100% ada di dalam batin kita sendiri. Nah, inilah kita melihat bahwa nafsu ya sangat mencengkram kita. Selama kita tercengkram oleh nafsu, kita lupa diri. Ya, kita lupa diri, kita nyaman di dalam nafsu ini, keinginan-keinginan ini yang pada akhirnya keinginan ini membuat kita terputar lagi di dalam roda samsara. Ya, terputar lagi di dalam roda samsara. Bante kasih contoh, jangan jauh-jauh ya. Jangan kita bahas nafsu yang jauh-jauh. Bante kasih contoh, coba Anda punya uang. Anda pergi ke midnight sale. Ya. Anda punya kartu uang, punya kartu kredit, pergi ke midnight sale misalnya ya. Kalau mall sudah buka besok misalnya, diskon 80%. Anda sudah punya uang selama PSBB ini, Anda ke mall. Ya, Bante yakin sampai satpam tutup pintu mall Anda belum keluar. Oh, mau beli ini bagus ya, mau beli ini bagus ya, mau beli ini bagus ya. Tas sudah ada belum? Ambil tas. Nanti lihat baju lagi, lihat tas, jam tangan ambil lagi, sepatu lagi. Banyak sekali ya. Itu contoh. Ya, kalau kita melihat kita di dalam samsara, kita bisa melihat di dalam kegiatan kita seperti itu ya. Ketika Anda belanja, Anda sampai lupa diri ya kan. Browsing misalnya, yang suka browsing di toko online shop, bisa browsing lama banget, betul kan? Sampai lupa waktu. Nah, ini yang menyebabkan kita karena lupa ini semua menyebabkan sumber kita untuk terputar kembali di dalam roda samsara ini. Coba ketika Anda lagi browsing misalnya, Anda yang hobi belanja online, lagi hobi belanja lagi search barang misalnya.
Ingat nggak Anda mau baca parita? Ingat nggak Anda mau meditasi? Boro-boro Bante. Ya kan? Oh belanja dulu. Murah nih Bante. Apalagi apa? Harbolnas ya. Hari belanja online nasional. 12 apa 12 kemarin. Lupa. Ya kan? Nah itu contoh ya. Jadi bagaimana em, kita sebagai umat Buddha memahami bahwa nafsu menyebabkan kita suffering, menderita. Oleh karena itu, dengan memahami nafsu di dalam diri kita sendiri, kita membatasi. Bukan kita tidak memiliki nafsu lagi, tetapi kita menyadari dan membatasi agar nafsu ini tidak semakin banyak. Nafsu ini tidak semakin membesar dan nafsu ini tidak membuat Anda terperangkap di dalam samsara ini. Ya, jadi kiranya ini yang bisa Bante sampaikan buat hari ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bante persilahkan. Ya, Oi Hanas Wijaya ya. Jadi pertanyaannya ini yang kemarin Bante nggak sempat bahas yang kemarin karena ini postnya di Facebook sama Pak Limli ya, baru Bante lihat hari ini dari Pak Oi Hanes Wijaya. Izin bertanya, dalam ilmu psikologi ada istilah dissociative identity ya, disorder. Apakah dalam agama Buddha ada proteksi untuk mengurangi gangguan kesadaran? Dalam hal ini adalah kesurupan selagi kita melakukan meditasi. Sebab saya pernah menyaksikan orang meditasi tiba-tiba mengalami gangguan kesadaran alias kehilangan alias kesurupan ya. Ya jadi ini yang pertanyaan dari Pak Oi. Di agama Buddha apakah ada metode untuk menanggulangi kesurupan? Ya jadi di dalam ajaran Buddha sebenarnya kalau kita memiliki sati ya, kita memiliki kekuatan dari kesadaran, maka hal-hal yang seperti ini itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ketika kesadaran kita lemah, ya istilahnya frekuensi kita lemah, nah makhluk ini yang lebih kuat frekuensinya dari kita, dia bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, jadi kenapa ketika Anda melihat kadang-kadang orang kemasukan, mereka memiliki mental yang lemah, ya. Coba kita melihat begini. Ketika ada yang kemasukan, kadang-kadang kalau kita lihat dia menangis dan suasana ruangan itu tiba-tiba kayak kita membuat kita takut. Nah, ketika membuat Anda takut, ini kita punya frekuensi daripada kesadaran itu turun. Dan ini makhluk-makhluk yang lain itu bisa masuk kepada kita juga. Sehingga kenapa kalau kita contoh anak-anak di sekolah ya kan, terutama cewek, ya kan kalau teman-temannya satu sudah kemasukan, dia nangis, terus teman-temannya liatin, misalnya cuma liatin, nggak disuruh keluar dari kelas, maka bisa kesurupannya bareng-bareng. Karena ada yang menjadi takut, ada yang nangis, ada yang bingung. Nah ini adalah tipe-tipe menyebabkan lemahnya kesadaran kita, sehingga inilah yang membuat kita itu mudah untuk kesurupan ya. Jadi ini yang dari Bante kira-kira. Sedangkan kalau kita memiliki kesadaran kita yang baik ya, kesurupan itu susah untuk dimasuki ya. Batin kita itu susah untuk dimasuki ya. Jadi bagaikan kalau kita punya kesadaran, bagaikan kita punya benteng yang kuat ya. Semakin kuat kesadaran kita, semakin kuat benteng kita. Jadi musuh atau kesadaran yang lain yang masuk di dalam diri kita itu hampir nggak ada ya. Dan kemudian ada pertanyaan dari Pak Lee di dalam Prabhawa Sutta ya. Kemerosot ya, Prabhawa Sutta halaman 271 ada yang dia adalah seorang Arya mencapai pandangan terang.
dia mengambil jalan ke alam bahagia. Ya, isu atau moral ya, isu moral mencapai sati batin. Terima kasih. Di dalam Prabhava Sutta, di situ Buddha menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan batin kita itu menjadi merosot. Maksudnya batin kita merosot ini untuk ya, untuk kita memiliki kebangkitan daripada kebudaan itu akan sangat susah. Untuk membuat Anda benar-benar masuk ke dalam jalan spiritual itu susah. Kalau kita batinnya merosot, salah satunya contoh orang yang suka dengar musik di situ ada, orang yang suka pergi dengan wanita lain itu di situ juga ada. Ya, jadi itu hal-hal yang membuat kita merosot batin kita. Nah, itu juga termasuk mungkin yang Pak Lim juga tanya, ini juga termasuk di dalam yang kita bahas nafsu hari ini ya. Ya, jadi itu membuat batin kita gampang merosot. Seseorang yang mencapai Arya di sini adalah orang suci, adalah melihat kemerosotan ini dan kemudian tidak melakukannya, sehingga batinnya menjadi tenang, berkembang, dan mencapai kesucian. Ya, mungkin ini yang Bante jawab untuk pertanyaan yang kemarin di Facebook ya. Hari ini kalau ada silahkan. Selamat malam Bante. Ada pertanyaan dari Citra Teks. Malam Bante, kalau seseorang yang mengejar ilmu seperti kemampuan berbahasa asing termasuk tanha. Terima kasih, Henry. Kalau kita mengejar ilmu, ya kan, apakah termasuk di dalam nafsu di sini ya atau keinginan? Ya, tanha masuk sebenarnya ya. Tetapi kita melihat nafsu yang seperti ini, keinginan yang seperti ini, kita melihat lagi motivasinya. Jadi di dalam Buddhism, pertama-tama kita melihat motivasi Anda melakukan itu apa. Ya kan? Motivasi Anda melakukan itu apa? Ada orang yang kadang-kadang walaupun dia sudah tua, walaupun dia sudah susah payah, masih mau buka toko. Dengan harapan apa? Ketika kita tanya, Pak, kenapa mau buka toko? Iya Bante, kalau saya nggak buka toko, karyawan saya bagaimana? Nah, beda kan? Bukan kaya lagi, bukan untuk, oh saya mau kaya, mau beli rumah lagi, sudah enggak. Tetapi kalau saya nggak berusaha, saya punya karyawan bagaimana? Nah, jadi ada hal-hal yang kita bilang kembali lagi kepada ya diri kita gitu kan, diri kita. Memang itu tanha, tetapi tanhanya ini untuk siapa sekarang ya? Apakah tanha ini hanya merugikan diri kita sendiri atau malah ini menjadi suatu motivasi untuk berbuat baik yang lebih? Ada juga satu ibu-ibu umur 75 tahun. Dia cerita kepada saya ya, dia bilang, "Bante, saya lagi mau bikin kompleks ya, seperti dengan desain itu adalah kayak perumahan ya, kayak kota, tetapi yang kota yang ada damanya. Nah, jadi kayak Dhamma City gitu ya, Dhamma City. Jadi kota Dhamma, di mana ditata dengan sebagus-bagusnya ya, dengan seperti kita bilang ya, kalau perumahan mungkin marketnya, mungkin konstruksinya bagaimana itu bagus, dengan harapan orang yang tinggal di situ bisa bahagia, peaceful, punya hutan, punya apa dan seterusnya. Tetapi dia bilang untuk membiayai proyek ini saya harus kerja. Nah, ya keinginan ada kan, tetapi tujuannya apa? Nah, jadi kembali lagi ketika Henry misalnya belajar bahasa, supaya misalnya contoh, ketika saya sudah mahir bahasa, misalnya bahasa Thailand, saya kalau ada penceramah dari Thailand, saya bisa translate. Itu bagus, ya kan? Atau kalau saya bisa bahasa ini, saya dapat memberikan manfaat bagi orang yang lain ketika butuh. Contoh, seperti saya bisa bahasa Mandarin, saya pengen belajar bahasa Mandarin,
ketika bisa belajar, selain buat saya kerja, kalau saya sewaktu-waktu diminta untuk membantu translator, saya juga mau. Seperti ada satu ibu Klesia ya yang Bante kenal, dia jago belajar bahasa Perancis. Tetapi kalau dia punya waktu, dia akan bantu untuk translate buku-buku dari luar negeri. Nah, jadi ini kan adalah keinginan, tetapi juga dia bisa dedikasikan hidup dia untuk Buddha Dhamma. Nah, itu nggak apa-apa ya, yang seperti itu nggak apa-apa. Salah kalau keinginan kita membuat kita lupa diri dan sehingga kita salah jalan, menyebabkan kita makin jauh dari Dhamma. Itu adalah keinginan yang salah. Ya, mungkin ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari So Fung Li. Bante izin bertanya, bagaimana bila ada anak kembar yang lahir dengan orang tua yang sama? Didikan yang sama, asupan gizi yang sama, dan lingkungan tumbuh besar yang sama, mengapa punya sifat tabiat yang tidak sama? Anumodana. Oke, baik. Sebelum Bante jawab pertanyaan ini, nanti coba Willy mungkin zoom lilin itu ya, lilin 5 warna. Nanti pindahin ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri kenapa beda ya. Kenapa beda walaupun dibesarkan yang sama, walaupun mendapatkan di rumah yang sama, sekolahnya sama, ya kan? Mungkin makanannya juga mirip-mirip begitu ya. Kok bisa beda, ya kan? Nah, Bante juga mau cerita dari kemarin saya mau cerita tentang lilin. Cuma Bante lupa ya. Nah, hari ini pas pertanyaannya, Bante rasa Bante kasih Anda satu gambaran ya. Nah, tentang lilin ini, nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di layar Anda ya. Ini langsung keganti otomatis. Ya, Bapak Ibu lihat baik-baik lilin 5 warna. Ya, di depan Anda ada lilin 5 warna. Dan lilin 5 warna ini kalau kita tahu dinyalakan sama. Ya, oke. Oke ya. Nah, itu. Lilin ini dinyalakan sama di ruangan yang sama. Terus apa lagi? Kondisinya sama. Ketika ada AC, sama-sama dapat AC, ya kan? Ketika nggak dapat AC, semuanya nggak dapat AC. Kok beda Bante ya? Ya, ada yang sudah, Bapak Ibu lihat sendiri kan? Ada yang masih banyak, ada yang masih sedikit, ya kan? Dan seterusnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karakter masing-masing. Karakter dari mana? Dari bawaan karma dia masa lampau. Sama seperti lilin, kita nggak tahu. Mungkin ada sumbu yang lebih tebal sedikit daripada yang lain. Ya kan? Mungkin ada posisi sedikit yang lebih kena angin daripada yang lain. Nah, sehingga ini yang kita bilang bahwa karakter mempengaruhi sifat dari anak itu sendiri. Karakter terbentuk dari mana? Dari bawaan karma lampau dia. Kalau anak-anak memiliki bawaan lahir dari orang yang memiliki sifat yang baik sebelumnya, dia juga ketika datang ke rumah kita, dia juga punya sifat yang baik. Dan kalau yang tidak baik juga akan yang tidak baik. Ya, biasanya kalau kembar itu kadang-kadang mereka bersama dari kehidupan lampau. Misalnya contoh suami istri sebelumnya masuk kembali kepada Anda dan seterusnya. Itu contoh ya. Atau teman dekat, nah mereka bisa masuk jadi kembar. Tetapi kembali lagi masing-masing orang memiliki ciri dan batin yang berbeda. Ya kan? Bapak Ibu contoh di rumah suami istri punya batin yang beda nggak? Beda. Istri mau makan nasi goreng, suami mau makan mie kuah. Ya, suami mau vegetarian, istri mau non-vegetarian. Nah, itu beda. Ya kan? Ketika memiliki ikatan karma yang kuat ini menyebabkan Anda lahir lagi, mungkin bisa jadi kakak adik, bisa jadi kembar juga. Nah, ketika Anda menjadi kembar, ya tadi, yang satu tetap mau vegetarian karena spiritualnya bagus, yang satu nggak mau karena spiritualnya memang kurang dari sononya.
Nah, jadi ini ya mungkin yang jawaban yang bisa Bante kasih. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cento Viandi. Malam Bante, lahir sebagai manusia dikatakan sangat sulit. Tapi kenapa ada seseorang lahir dengan kondisi tidak sempurna? Apa sebabnya? Apakah karena karma masa lampau berbuah? Anumodana. Ya, di dalam perenungan ya, kalau kita pernah membaca baik di Wisuddhimagga maupun kitab-kitab yang disusun oleh para guru seperti di Jewel Ornament of Liberation dari Yang Mulia Gampopa, kemudian juga dari Liberation in Our Hand dari Yang Mulia Pabongka Rinpoche. Nah, atau kalau ketika Anda juga pernah membaca tentang ucapan dari guru yang berkualitas ya, itu ada 3-4 teks itu. Kita melihat bahwa dari 4 teks ini ya, apakah dari teks Theravada, Wisuddhimagga, Jewel Ornament of Liberation, terus Liberation in Our Hand, dan juga dari The Words of My Perfect Teacher ya, dari Nyingma. Nah, dari 4 ini sama-sama ada mengenai keberuntungan terlahir sebagai manusia. Ini adalah tahap yang basically ya, di mana kita sebagai manusia, terutama kita yang beragama Buddha, kita harus sadari bahwa untuk menjadi manusia itu sangat susah. Ya, kenapa sangat susah? Dibutuhkan effort yang luar biasa. Effort yang luar biasa itu adalah apa? Usaha ya. Karma baik kita yang kita kumpulkan itu sangat banyak untuk membuat diri kita dan keadaan kita hari ini yang baik. Ya, diri kita secara secara fisik maupun mental itu sudah perlu pengorbanan karma baik yang besar. Apalagi ditambah dengan fasilitas yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu punya rumah yang bagus, itu sudah punya karma baik yang besar. Bapak Ibu punya bisnis yang bagus, itu karma baik yang besar yang kita lakukan di masa lampau. Bapak Ibu memiliki anak yang baik, ya kan? Orang tua yang baik, itu semua dari masa lampau kita, ya kan? Coba kita bayangkan berapa banyak yang ya tadi pertanyaannya ya, berapa banyak yang lahir nggak normal ya. Mungkin ada yang ya maaf nggak ada tangannya dan seterusnya ya, cacat secara fisik. Kemudian juga cacat secara mental, ya kan? Kalaupun ada yang normal, kadang-kadang orang tuanya suka berantem, ya, cekcok dan seterusnya. Bante hari ini sedih banget. Ada satu anak, ya kan? Dia datang ke saya. Ada tadi siang datang satu anak. Dia bilang 8 tahun ya, kelas 2 SD. Bante, pokoknya tolong ya, kasih tahu ke papa sama mama, jangan berantem di rumah. Ya, makanya mungkin tadi siang Bapak Ibu ada yang WA saya nggak balas. Karena Bante benar-benar duduk berdua sama anak, dan anak itu kan polos kan, kelas 2 SD loh. Ngomong ke saya begitu dan Bante ya sedih ya, maksudnya ya anak sendiri sudah tahu bahwa ya pertengkaran itu enggak bagus. Dan dia sendiri karena sudah nggak ada cara, mungkin karena dia kecil, dia nggak bisa dia nggak bisa, mungkin dia sudah ngomong ke papa mamanya dia nggak bisa. Cara terakhir adalah apa? Dia datang ke wihara. Dia tanya ke saya, Bante bagaimana? Ya, bagaimana Bante? Bisa bantu saya nggak? Tolong kasih tahu ya, saya nggak suka. Ya kan, papa marah-marah, mama marah-marah, saya nggak suka. Ya, itu. Bukan masalah anaknya dipukul, bukan masalah anaknya diomelin, bukan. Tapi dia merasa rumahnya nggak harmonis, dia nggak suka. Kelas 2 SD ya, Anda bayangkan itu. Nah jadi ini ya, rumah yang harmonis juga punya karma baik yang besar. Belum lagi bisnis yang bagus, ya kan, makanan yang baik,
dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah kita bilang bahwa kita harus benar-benar mensyukuri ya, santuti, bersyukur dengan apapun yang kita punya. Kadang-kadang Bante bilang kepada Anda bahwa Anda harus bersyukur ya. Kalau kita pikir kita di sini susah, bagaimana Bante-Bante yang ada di India? Susah sekali. Ya, saya selama jadi biku hampir 1 tahun lebih tinggal di India, saya tahu ya susah. Makan susah, jangankan makan Bapak Ibu ya, cari kopi itu susah. Kopi saset nih, susah. Wihara di India. Makanya kemarin Bante waktu pas kemarin sudah setahun kita nggak ke India, Bante kirim ya kurang lebih 5 kilo kirim ke India. Pakai DHL ya. Untuk apa kita dana ke sana? Karena kita tahu bahwa kondisi di situ tuh nggak benar-benar kurang ya. Dari segi makanan, dari segi fasilitas, di sana kurang sekali. Nah, jadi semua yang kita punya di sini kita bersyukur ya. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, pernah Bante ke satu wihara, makannya itu sama. Ya, makannya itu sama. Jadi makan pagi roti, siang nasi, kari kentang sama sup kacang, malam nasi goreng. Besok begitu lagi. Ya, kalau dapat menu telur rebus atau telur rebus seminggu cuma 1 kali. Anda bayangkan ya, makan telur seminggu 1 kali. Kita di sini, waduh, ya kan, setiap hari kalau cuma bilang makan telur pasti dapat. Betul nggak Bapak Ibu? Di sana nggak. Ya, telur seminggu 1 kali. Anda cuma makan tiap hari nasi sama kari gitu. Nasi sama itu tiap hari makan itu aja. Ya. Nah itu makanya ini adalah karma, kembali pada karma ya. Kembali pada hasil daripada perbuatan baik kita di masa lampau dan menentukan diri kita, penghidupan kita saat ini. Oleh karena itulah kita harus benar-benar bersyukur dengan apa yang kita punya. Bukan juga hanya ini ya, tetapi masalah kesehatan kita. Ya. Karma baik bukan hanya dihitung dari ekonomi Anda ya. Saya kaya, saya punya ini, saya punya itu, saya berarti karma baik. Bukan juga, tetapi kita melihat karma baik kita juga dari kesehatan kita. Ya. Daripada kesehatan Bapak Ibu sendiri. Anda bersyukur nggak kira-kira hari ini sekitar 85 orang yang nonton. Kita bersyukur nggak bahwa kita hari ini at least tidak di rumah sakit. Ya, kita masih bisa bernafas dengan normal, tidak perlu diimpus, ya, kita tidak positif COVID dan seterusnya. Ini kita harus bahagia. Kita harus bersyukur dengan kesehatan kita. Ya, karena kenapa Anda sehat? Karena Anda punya karma baik. Karma baik apa yang Anda lakukan? Contoh, karma baik yang Anda lakukan adalah apa? Mematuhi protokol kesehatan sampai Anda bebas dari penyakit. Itu contoh, ya kan? Jadi karma itu bahwa bukan segala sesuatu yang kita nggak tahu. Karma masa lampau apa ya? Kita nggak tahu, nggak jelas. Bukan, tetapi yang sudah kita lakukan, yang kita usahakan, yang kita kondisikan, inilah yang kita bilang karma. Ya, jadi ini masalah ya karma ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mei Lantan. Bante, saya ingin bertanya, mendengar lagu atau musik seperti apa yang tidak boleh? Karena saya suka mendengar lagu bila sedang memasak atau berbenah rumah. Anumodana Bante. Ya, baik. Jadi maksudnya di sini adalah Bante kalau kita mau dengar lagu apakah boleh? Boleh-boleh aja. Jadi dengar lagu boleh-boleh aja. Tetapi maksudnya Bante di sini adalah kalau kita sampai melekat dan maksudnya ketagihan dengan lagu. Contoh, ketika misalnya contoh gini, ketika Anda lagi memasak atau berbenah rumah, Anda dengar lagu. Tiba-tiba ketika lagunya ndak ada misalnya contoh
YouTube-nya atau internetnya lagi down sehingga kita nggak bisa buka YouTube dan kita rasa ada yang kurang, ada yang ada sesuatu dan membuat kita punya diri ya ndak emosi dan seterusnya. Nah itu kalau yang ini berarti bahaya. Tetapi kalau kita hanya mendengar biar kita misalnya nggak sepi ya, ya itu sih nggak masalah sih ya. Kadang-kadang ada yang takut juga karena dia penakut ya, ya karena dia penakut dia misalnya mau ngepel pun buka lagu. Jadi ada dulu saya punya orang kerja dia takut ya karena dia takut dia mau ngepel dia putar lagu. Saya tanya kenapa putar lagu? Iya abis saya takut sendiri ya. Jadi biar ada yang temenin gitu. Nah jadi nggak masalah kalau kita mau putar lagu di dalam kegiatan-kegiatan kita. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan juga para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam memperhatikan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.